Pusing banget ini kalau pikiran nih, jadi banyak banget masalah. Mulai dari masalah keluarga, masalah percintaan, masalah kerjaan, masalah rumah tangga. Semuanya numpuk di kepala sampai bikin susah tidur, susah konsentrasi, bahkan berujung depresi sampai memicu penyakit. Jangan sampai deh. Nah, mencurahkan masalah kepada orang lain ternyata bisa mengurangi depresi loh. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah semua orang itu adalah tempat bicara yang tepat? Masalah kesehatan jiwa menjadi salah satu problematika dalam kehidupan. Terlebih saat pandemi COVID-19, tidak sedikit mental masyarakat terguncang akibat situasi yang sulit diprediksi. Perasaan cemas, takut, hingga tekanan mental kerap menghantui. Survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia terhadap 2.364 responden pada 14 Mei 2020, beberapa masalah kesehatan jiwa timbul selama pandemi COVID-19. Di antaranya trauma psikologis, cemas, dan depresi. 69% responden punya masalah mental. Dari presentase angka tersebut, 49%-nya bahkan berpikir tentang kematian. Riset Kesehatan Dasar 2018 juga mencatat lebih dari 19 juta penduduk Indonesia berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Lebih dari 12 juta orang berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Salah satu solusi mengurangi beban kesehatan jiwa adalah dengan menyampaikan curahan hati. Tahun 2020, pemerintah meluncurkan layanan konseling gratis yaitu Sejiwa. Layanan ini ditangani 875 relawan yang terdiri atas konselor dan psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia. Melalui hotline 119 ekstensi 8, kita bisa curhat dalam waktu maksimum 30 menit. Layanan gratis ini bisa diakses mulai jam 9 pagi hingga 9 malam. Saya mencoba langsung layanan Sejiwa. Sayangnya tidak mudah untuk bisa langsung terhubung dengan layanan ini. Setelah berhasil terhubung, tahapan konseling dimulai dengan pendataan dan menentukan topik pembicaraan. Setelah itu, barulah relawan konselor dan psikolog mendengarkan dan merespon keluh kesah yang saya sampaikan. Layanan kesehatan ini kan sifatnya psychological first aid ya, bantuan psikologis awal ya. Itu sama dengan P3K-nya kalau medis gitu ya. Jadi artinya bahwa pada saat orang mengalami persoalan awal, inilah bantuan psikologisnya awal di situ. Sehingga kita tidak memerlukan waktu yang panjang karena akan dilingkan. Tadi dikatakan, kalau persoalannya ada persoalan tentang KDRT, kekerasan, maka diarahkan ke Dinas Sumber Daya Perempuan atau ke jalur-jalur Kemen PPPA. Kalau persoalan terkait dengan bantuan sosial diarahkan ke Kemensos gitu. Atau kalau itu persoalan lebih berat lagi, maka diarahkan pada psikolog gitu. Selain lewat sambungan telepon, pemerintah juga memiliki layanan curhat gratis tatap muka. Namanya Mobil Anti Galau. Mobil Anti Galau diluncurkan tahun 2016 oleh Kementerian Sosial. Namun sejak pandemi 2020, aktivitas mobil ini berhenti beroperasi karena kebijakan PPKM. Banyaknya minat masyarakat untuk curhat ternyata menjadi celah bisnis tersendiri. Belakangan, penyedia layanan curhat berbayar di jagat maya juga bermunculan. Salah satu penyedia layanan curhat berbayar mencatat terjadi peningkatan jumlah pengguna jasa nyaris 400% selama pandemi COVID-19. Menggunakan aplikasi curhat berbayar pada gawai cukup mudah. Pertama, pilih topik pembahasan. Kemudian tentukan ingin curhat dengan konselor atau psikolog. Tentunya ada perbedaan harga. Tarif teman curhat konselor Rp30.000 per sesi, sedangkan psikolog mulai dari Rp100.000. Meskipun tidak gratis, dari cuitan sebagian masyarakat, layanan curhat berbayar dinilai sangat membantu masalah psikologi. Kami ingin memfasilitasi ya orang-orang ketika ingin curhat gitu ya. Kalau sudah di sosial media, khawatirnya nanti orang lain malah tahu, kemudian malah terjadi cyberbullying. Dari situ kami harapannya dengan adanya rilis, kami bisa menjembatani masyarakat di luar sana agar bisa terhubung dengan bantuan-bantuan yang profesional dan tidak judging, sehingga mereka
bisa menyampaikan masalahnya dengan nyaman dan aman gitu. Berbeda saat curhat dengan teman atau orang terdekat, mencurahkan isi hati kepada profesional seperti psikolog sekaligus bisa menjadi rujukan awal apakah pengguna jasa perlu mendapat layanan medis lanjutan atau tidak. Dan dari kedua layanan curhat itu, saya menyimpulkan, curahan hati setiap pengguna jasa ditangani oleh profesional. Perbedaan yang paling mencolok, harus sabar menunggu antrian jika ingin mendapat layanan curhat gratis milik pemerintah. Sementara layanan curhat berbayar bisa diakses sesuai kemampuan finansial. Tim Liputan CNN Indonesia.